Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas untuk mata kuliah jaringan komputer di Universitas Gunung Luhur, program Magister Ilmu Komputer. Jadi tugasnya adalah untuk mengkonfigur router on a stick, inter-VLAN routing. Langsung saja saya buka paket tracernya. Jadi di tugas kali ini nanti saya akan mengkonfigur VLAN, ada dua VLAN ya dari topologi ini, yang VLAN 10 dan VLAN 30. Kemudian juga akan mengkonfigur inter VLAN routingnya ya, dengan nanti akan mengenablekan terangnya ya supaya terang interface-nya dan juga memverify connectivity antar VLAN ini. Jadi nanti akan mencoba melakukan ping dari PC1 ke PC3 ini yang beda VLAN ya. Jadi nanti diharapkan dapat tersambung ya, dapat memberikan paket dan dapat mendapat reply dari ping itu sendiri. Jadi objektifnya ada tiga. Yang pertama nanti saya bagian satu akan menambah VLAN ke switch S1 ini. Ya, jadi ada dua VLAN tadi ya. Kemudian mengkonfigur sub interfaces-nya di router satu ini. Kemudian yang ketiga akan melakukan tes connectivity di dalam inter-VLAN routing yang tadi sudah di setup tadi. Jadi ini addressing tabelnya, ada device-nya, ada router 1, R1, kemudian PC2, dan interface-nya ini, dan juga IP address-nya dan subnet mask-nya. Langsung saja untuk ke bagian pertama, saya akan menambahkan VLAN ke switch. Ada dua VLAN, bagian satu ini ya. Oke, saya buka CLI-nya switch ini. Saya enablekan VLAN 10 kemudian VLAN 30. Oke, jadi udah ada dua VLAN di S1 ini. Kalau saya cek di show ya, show VLAN brief. Jadi di sini terdapat VLAN yang baru tadi dikira tadi itu ya, ada dua ini, VLAN 10 dan VLAN 30. Ini udah aktif ya, udah tercreate. Jadi ini atas step 1 udah, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk step yang kedua, yaitu akan mengassign VLAN ke port-portnya ya. Jadi di sini yang pertama saya akan menyambungkan PC1 ke VLAN 10 ya. Jadi di topologi ini PC1 terhubung dengan fast Ethernet F011 ya di switch S1 ini. Jadi saya akan assign VLAN 10 ini ke portnya ini ya, fast Ethernet F011/11. Oke, langsung saja saya lanjutkan configure terminal, interface fast Ethernet 011, kemudian switch port mode access. Saya masuk ke mode yang akses supaya bisa mengakses switch portnya. Kemudian switch port access VLAN 10. Oke. Jadi yang PC1 sudah saya hubungkan ke VLAN 10 ya. Lalu untuk yang berikutnya adalah menghubungkan PC3 ke VLAN 30 ya.
Jadi caranya hampir sama dengan tadi. Jadi di topologi ini PC3 ini terhubung dengan fast Ethernet F0/6 di switch S1 ini. Jadi saya akan assign VLAN 30 ini ke port F0/6. Selanjutkan, saya keluar dulu dari yang V10, VLAN 10. Interface fast Ethernet 0/6. Lalu, oh ya, switch port ya, switch port mode access, switch port access VLAN 30. Oke, sudah terhubung artinya yang PC3. Lalu yang B adalah step kedua yang B untuk menjalankan command show VLAN brief untuk memverify VLAN configuration. Jadi di S1 exit ya. Lagi ya. Show VLAN brief. Jadi di detail ini terlihat port FA06 ini sudah terassign ke VLAN 30 ya, sedangkan FA011 itu sudah terassign ke VLAN 10. Jadi yang tadi VLAN-nya udah sesuai ya. Untuk yang tas 2 ini udah desain ke masing-masing portnya. Sama dengan hasilnya ini. FA06 ke 30 dan 11, F011 ke VLAN 10. Selanjutnya ke step 3 yaitu melakukan tes connectivity antara PC1 dan PC3 yaitu dengan melakukan ping dari PC1 ke PC3. Kita coba. Saya cek IP address yang PC3 dulu, saya copy. Saya buat command prompt ping ya RTO ya, timeout, request timeout. Jadi jawabnya apakah pingnya berhasil? Jawabnya adalah sebentar, saya tunggu sampai 4 kali responnya. Harusnya tidak berhasil ya. Ya, jadi timeout tidak mendapatkan balasan untuk pingnya. Kenapa bisa demikian? Kenapa hasilnya timeout? Ya, jadi tidak berhasilnya ping ini karena PC1 dan PC3 ini berada di VLAN yang berbeda ya. Ini VLAN 10 dan VLAN 3. Jadi PC1 di VLAN 10, PC3 di VLAN 30. Ya, jadi agar nanti terhubung VLAN antar VLAN ini untuk itu ya ini tugasnya akan melakukan konfigurasi inter VLAN routing. Selain itu juga karena PC1 dan PC3 ini diassign dengan subnet yang berbeda ya. Jadi subnet antara PC1 dan PC3 juga beda, jadi tidak dapat melakukan ping. Oke, jadi yang part 1 sudah selesai. Lanjut untuk part kedua untuk mengkonfigure interfaces. Jadi ada interface yang akan saya configure, sub interface ya. Saya langsung saja untuk part 2 yang A akan membuat sub interface GD0/0.10 ya. Jadi tipenya Q dot 1Q ya, yang 802.1Q. Kemudian address tabelnya untuk yang nanti lihat ke atas ya. Yang IP addressnya yang ini untuk yang VLAN 10
Kemudian ini komen-komennya sih udah disediakan. Oke, lanjut saja saya configure untuk step 1A ini. Di routernya saya enablekan, kemudian config terminal. Lalu interface GB internet 0/0/10. Oke, masuk. Kemudian encapsulation-nya .1q 10. Lalu set IP address-nya, IP address 172.17.10.1, subnetnya 255.255.255.0. Oke. Kemudian untuk yang B, diulang lagi tahap yang tadi untuk sub interface G0/030. Oke, saya exit dulu dari yang G10. Interface G0/0.30 encapsulation .1q 30. Oke, lanjut ke IP address 172, beda 30-nya aja sih ini. Ini yang ini. Yang 30 172 17 31. Subnetnya 255.255.255.0. Oke, udah. Berarti sudah membuat sub interface-nya ada 2. Kemudian yang step yang kedua adalah verify configuration. Jadi kalau dilihat ini use show IP interface brief command to verify sub interface configuration. Both sub interface are down. Jadi kedua sub interface ini statusnya down. Kemudian harus disambungkan ke physical interface, sehingga nantinya untuk mengenablekan sub interface ini maka physical interface-nya juga harus di-enablekan. Jadi dengan mengaktifkan interface-nya maka otomatis sub-subnya, ada 2 sub interface ini akan otomatis akan enable juga. Jadi kalau kita lihat di R1 ini saya jalankan command-nya, exit, saya jalankan show IP interface brief-nya, exit lagi, show IP interface brief. Oke, terlihat di sini sub interface G0/10 ini ya, statusnya apa nih? Down ya, nih. Jadi yang administratively down dan juga status protokolnya down ya, ini yang 10 ini. Demikian juga yang sub interface yang 0.30 juga down juga ya. Jadi karena kelihatan di sini linknya ini merah semuanya nih. Link dari R1 ke S1 ini merah ya, yang menyatakan masih down ya. Kemudian di-enablekan G0/0 interface. Jadi dengan interface ini di-enablekan nanti otomatis sub interface-nya juga akan aktif ya. Ada 2 tadi ya.
Jadi saya enablekan di routernya R1 ini config terminal interface GB Ethernet 0/0. Saya no shutdown untuk mengupkan ya. Ya, jadi otomatis ini sub interface yang 10 juga state-nya berubah menjadi up ya, akan aktif lagi. Kemudian juga yang sub interface 0.30 juga up statusnya. Kemudian kita verify. Jadi setelah di-enablekan, verify that sub interfaces are now active. Sebenarnya udah kelihatan di sini ya. Oke, ngapa kita verify? Jadi di R1 ini saya show IP interface brief. Ya, tadi up nih. Jadi yang 10 dan 30 ini sub interface-nya dua-duanya statusnya adalah up. Kemudian yang part ketiga atau bagian 3 akan melakukan tes connectivity antar VLAN routing. Yang step 1 akan mencoba ping dari PC1 dan PC3. Saya coba lagi ping PC1 ke PC3. Ping PC3. Aduh. PC3 ya. Di sini nyatakan bahwa pingnya harusnya gagal ya. Tunggu sampai 4 kali responnya. Oke. Ya, jadi masih gagal pingnya hasilnya. RTO. Kenapa gagal ya? Ya, kenapa ping dari P1 ke P3 gagal, masih gagal? Jadi pingnya gagal karena interface G01 ini yang ada di switch 1, S1 ini hanya dibolehkan atau allow untuk VLAN 1 yang standarnya ya, defaultnya ya. Jadi sedangkan PC1 dan PC3 ini ada di VLAN 10 dan VLAN 30 ya. Jadi ya untuk itu perlu di-enablekan terangnya. Oke, itu akan dikerjakan di step B ya, 2B ini. Saya coba enablekan di S1-nya. Enable. Saya lihat VLAN-nya dulu. Show VLAN. Ini ada 2 VLAN ya. Terlihat G01 ini VLAN 1 ya defaultnya. Jadi VLAN 1 ini sebagai defaultnya dari G0 ya. Jadi yang masuk ke yang B-nya kita akan mengkonfigur supaya menjadi terang ya, ada di G01-nya itu diaktifkan terangnya. Enable trunking on interface G0/1. Kita config terminal interface G0/1, kemudian switch port mode trunk. Oke, jadi terangnya udah up lagi nih. Gigabit 01-nya sudah diganti mode ke terang dan sudah di restart lagi, sudah up lagi statusnya. Kemudian apakah how can you determine that interface is a trunk port using the show VLAN command?
Ya, tidak bisa digunakan VLAN command ya, harus dengan show interface trunk ya. Jadi kalau digunakan dengan VLAN apa? Show VLAN tidak bisa. Kemudian yang bagian C untuk menggunakan command show interface trunk ya. Jadi kita akan menggunakan ini untuk verify that interface is configured as a trunk. Oke, show oh dulu. Show interface trunk. Di sini yang aktif jadinya ya ini sebagai terangnya gigabyte 01 sebagai trunking nih statusnya nih. Jadi artinya sudah di-verify bahwa interface terangnya sudah dikonfigur. Selanjutnya akan tes connectivity dari PC1 dan PC3 ya. Harusnya sudah bisa, ini udah hijau semua nih, sudah bisa di-ping dari PC1 ke PC3. Coba di-ping. Ya, dapat respon, dapat reply. Addressnya apa nih yang digunakan PC1 dan PC3 sebagai default gateway-nya. Jadi udah disebutkan di atas ini nih, gateway-nya untuk PC1 dan PC3-nya. Ini yang PC1 adalah 10.1, 172.17.10.1, sedangkan gateway untuk yang PC3 172.17.30.1. Oke, jadi demikian video ini untuk menyelesaikan eh, kegiatan mengkonfigur router on a stick interVLAN routing. Terima kasih.